Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Supardi Ahyar dari program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan rencana pengembangan sistem informasi akuntansi di minimarket Majapahit di Pesantren Teknologi Majapahit Mojokerto. Ini adalah bagian dari proyek tugas saya di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Baik, latar belakang. Jadi Pesantren Teknologi Majapahit ini memiliki sebuah usaha minimarket untuk melayani kebutuhan santri dan sivitas akademik. Kemudian unit usaha ini itu dikelola oleh santri dan guru pembina. Jadi guru pembina itu akan membimbing santri untuk mengelola unit usaha ini. Kemudian santrinya bertanggung jawab atas point of sale hingga akuntansi. Dalam pelaksanaannya, santri ini menggunakan sistem konvensional semi digital menggunakan Microsoft Excel untuk mencatat pembelian, kemudian dan juga pembukuan akuntansi seperti itu ya. Kemudian hal tersebut itu menyebabkan pembukuan ini sulit untuk dilacak secara real time oleh guru pembina sehingga guru pembina ini sulit untuk mengambil keputusan bisnis yang tepat. Nah, oleh karena itu keperluan akan transformasi sistem itu sangat diperlukan untuk efisiensi dan akuntabilitas keuangan juga untuk transparansi pengelolaan seperti itu. Selanjutnya adalah masalah yang dihadapi. Nah, seiring dengan pertumbuhan pesantren, volume transaksi di minimarket Majapahit itu juga meningkat. Namun, sistem konvensional yang digunakan saat ini itu menimbulkan beberapa masalah, yaitu satu, transaksinya tunai itu mensulitkan untuk pencatatan dan pengawasan keuangan. Kemudian, tingginya potensi human error dan manipulasi data karena data masih dicatat di Microsoft Excel. Kemudian yang kedua adalah laporan real time-nya, laporan keuangannya tidak real time dan kurang transparan seperti itu, hanya tidak bisa dicek sewaktu-waktu seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah tidak terintegritas dengan sistem keuangan yayasan atau pesantren. Jadi sistem unit usaha ini terpisah dengan sistem dari yayasan seperti itu. Kemudian tujuan dari proyek ini adalah satu, membangun sebuah sistem informasi akuntansi yang berbasis digital dan cashless. Kemudian dua, meningkatkan efisiensi transaksi dan juga akurasi laporan keuangan. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi resiko fraud dan memperkuat pengawasan internal. Kemudian yang keempat adalah mendukung budaya digitalisasi di lingkungan pesantren. Kemudian analisis sistem berjalan. Jadi di slide berikutnya ini adalah analisa yang sistem berjalan dengan metode pengumpulan data berupa observasi dan wawancara. Jadi saya melakukan observasi terhadap minimarket tersebut. Kemudian saya juga mau mewawancarai guru pembina dan juga santri yang menjadi kasir dan pengelola di minimarket tersebut. Nah, hasilnya adalah alur proses. Sorry, alur prosesnya di sini saya gambarkan melalui sebuah flowchart di sebelah kiri. Kemudian penjelasannya adalah pembeli ini datang ke minimarket, kemudian melakukan pembayaran transaksi secara tunai, kemudian kasir mencatat transaksi di nota manual atau di Microsoft Excel untuk pembukuannya. Kemudian data transaksi ini direkap secara manual setiap minggu. Setelah data ini direkap, kemudian dikirim ke guru pembina laporan keuangannya setiap minggu juga. Setelah itu guru pembina akan mengumpulkan laporan itu, kemudian akan membuat laporan yang sama. Jadi setiap minggu, jadi setiap bulan ini ada 4 laporan yang akan dijadikan satu, kemudian dilaporkan ke yayasan setiap bulannya. Jadi ada beberapa proses pembukuan yang dilakukan secara berulang dan itu dilakukan oleh beberapa pihak yang ini cenderung terjadi kesalahan seperti itu di sini. Kemudian yang kekurangan sistemnya yang pertama tadi transaksi apa namanya transaksinya tunai, jadi transaksinya semuanya dengan uang cash, jadi pencatatan dan pengawasannya sangat susah. Kemudian human error itu sangat tinggi karena pencatatannya berkali-kali, kemudian juga dilakukan oleh beberapa orang. Kemudian yang ketiga tidak real time tadi itu, kemudian yang keempat tidak ada integritas dengan sistem yang ada di pesantren. Kemudian sistem baru yang diusulkan. Nah, oleh karena itu kami berencana untuk mengusulkan sebuah sistem yang membenahi kekurangan-kekurangan daripada manajemen di unit usaha tadi itu, khususnya di akuntansinya ya. Kemudian kami memutuskan untuk
melakukan pengembangan ini akan direncanakan dengan metode lean development karena sumber dayanya yang ada di sini di pesantren itu masih terbatas. Oleh karena itu kami memutuskan untuk menggunakan metode lean ini untuk software development life cycle-nya seperti itu. Kemudian fitur utama yang kami usulkan adalah satu, yaitu transaksi menggunakan kartu digital atau QR code yang nanti akan diisi oleh saldonya santri. Kemudian yang kedua adalah integritas dengan database pesantren. Jadi pesantren sudah punya database, akan kami integrasi dengan sistem yang akan kami buat ini. Kemudian dashboard laporan keuangan harian, mingguan, dan juga bulanan. Kemudian ada juga di situ sistem akuntansi otomatis seperti jurnal, neraca saldo, dan laporan laba rugi. Kemudian use case diagramnya seperti ada di sebelah kanan ini menggambarkan nanti pelanggan akan bisa mengakses saldonya, kemudian riwayat transaksi, kemudian di petugasnya atau kasirnya nanti akan bisa mengakses yang pertama adalah top up untuk melakukan top up dari saldo santri tadi itu, kemudian melakukan pengelolaan stok yang ada di minimarket. Kemudian di situ ada turunannya, yaitu melakukan transaksi. Saat melakukan transaksi nanti akan ada nota transaksi, nanti akan tercatat secara otomatis jadi data transaksi. Kemudian selanjutnya pembina ini akan bisa mengakses yang pertama laporan penjualan, kemudian laporan stok, kemudian dari yayasan sebagai manajemen di atasnya, manajemen tingkat atas, nanti akan bisa melihat laporan akuntansinya dan juga bisa melakukan audit transaksinya seperti itu. Kemudian komponen utama di sini ada front end, yaitu aplikasi yang kami pilih adalah aplikasi mobile web yang akan kami kembangkan menggunakan React, ya React 5. Kemudian ada back end yang kami pilih, back endnya adalah Laravel dan juga Postgres. Kenapa kami menggunakan Laravel dan Postgres? Karena yang pertama database Postgres ini dukungan tipe datanya itu kompleks dan cukup apa namanya lengkap. Kemudian untuk skalabilitas dan performanya juga cukup bagus. Kemudian yang terakhir adalah Postgres ini gratis seperti itu. Kemudian yang kedua adalah perangkat kerasnya di sini adalah QR scanner dan juga NFC card reader. Kemudian ada integrasi untuk API saldo santri dan juga sistem manajemen keuangan di pusat di yayasan dan pesantren seperti itu. Untuk NFC card reader-nya sendiri nanti akan berupa kartu ID seperti itu untuk kartunya seperti sendiri, kartu yang berfungsi sebagai apa namanya NFC tadi itu. Kemudian selanjutnya adalah rencana alur proses apa namanya transaksinya. Yang pertama, alur proses dari sistem ini adalah yang pertama pelanggan datang, kemudian melakukan transaksi dengan melakukan scanning kartu. Kemudian di sini saldonya akan dicek apakah saldonya cukup apa tidak. Kalau saldonya tidak cukup, maka harus melakukan top up. Kemudian bisa melakukan apa namanya melanjutkan transaksinya. Kalau transaksinya sudah sukses, nanti transaksinya akan tercatat secara otomatis dan laporan yang sudah tercatat akan secara otomatis menjadi diolah menjadi laporan keuangan seperti itu. Kemudian ini adalah tampilan UI-nya yang kami rencanakan ini. Jadi tampilan front end-nya sudah selesai, tinggal integrasi ke back end-nya saja. Kemudian modulnya sendiri ada 5 ya. Yang pertama adalah modul dashboard untuk mengetahui apa namanya rincian bukan rincian untuk mengetahui eh, situasi keadaan bagaimana penjualan dan pembukuan daripada unit usaha tadi. Kemudian yang kedua adalah point of sales. Kemudian yang ketiga adalah modul manajemen santri atau pelanggannya sendiri. Jadi supaya nanti pelanggannya bisa apa namanya terdata dan terintegritas dengan sistem di database pusatnya tadi. Jadi kami siapkan modulnya. Nanti di sini bisa memeriksa saldo dan lain sebagainya. Kemudian ada laporan keuangan yang pasti dan juga modul pengaturan. Kemudian manfaatnya itu bagi santri adalah yang pertama mudah, kemudian aman dan juga cashless. Jadi untuk pembina sendiri itu adalah kontrol stok dan keuangan itu lebih rapi dan bisa lebih dipertanggungjawabkan dan juga lebih transparan seperti itu.
Untuk yayasan, transparansi dan integritas keuangannya itu jadi lebih baik. Jadi sewaktu-waktu bisa melakukan audit keuangan dan lain sebagainya, melakukan pengecekan stok atau lain sebagainya, itu melalui eh, aplikasi ini. Kemudian penutup implementasi sistem cashless ini adalah langkah strategis menuju efisiensi dan transparansi. Sistem informasi ini akan menjadi tulang punggung pengelolaan keuangan modern di lingkungan pesantren. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan demo daripada aplikasinya. Yang pertama ini adalah tampilan dari aplikasinya sendiri. Seperti yang dilihat, aplikasi ini masih berjalan di localhost untuk sementara karena integrasi dengan backend-nya masih belum selesai. Tapi secara umum tampilannya akan seperti ini, fungsionalitasnya juga akan kurang lebih seperti ini. Jadi seperti itu. Jadi untuk yang pertama adalah ini apa namanya, point of sale. Jadi point of sale ini nanti yang akan kita gunakan untuk melakukan transaksi. Misal ada santri yang ingin membeli mie goreng, kemudian aqua, buku tulis dan lain sebagainya. Nanti seluruh seluruh barangnya akan ditambahkan ke keranjang yang ada di sebelah kanan. Kemudian akan dipilih metode pembayarannya dengan QR code atau dengan kartu digital menggunakan NFC tadi itu. Seperti itu. Jadi di sini sudah langsung otomatis ini ya terstruktur untuk penjualannya sendiri. Untuk sementara untuk stoknya sendiri, untuk penambahan penambahan stok dan lain sebagainya, untuk sementara masih hanya bisa dipegang oleh guru pembina untuk sementara. Jadi untuk menambah produk, kemudian mengecek produk dan lain sebagainya, nanti akan ada integritasnya di sini seperti itu. Kemudian untuk manajemen santri sendiri di sini kita bisa melakukan top up daripada saldo santri. Misal kita di sini dilihat ada yang santri yang sudah melakukan belanja selama beberapa hari, totalnya keluar, kemudian sisa saldonya berapa, kemudian statusnya bagaimana, status santrinya sendiri. Kemudian kita bisa melakukan top up seperti itu. Jadi kita top up nilainya berapa untuk menambah saldonya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah laporan keuangan. Laporan keuangan ini ada, yang pertama adalah jurnal umum. Di sini ada per tanggal, keterangan pembelian, pembelian apa saja, misal pembelian dari eh, barang yang akan kita jual dan lain sebagainya. Kemudian ada juga neraca saldo. Di sini neraca saldonya seperti ini. Kemudian ada juga laba rugi, laporan laba rugi. Ini termasuk beban ini ya, beban operasional, masuk nanti gaji, listrik, operasional yang lain dan juga beban administrasi seperti itu. Kemudian semuanya akan dijadikan laporan seperti ini dan bisa kita pilih laporannya, mau laporan harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Kemudian juga laporannya bisa kita ekspor ke PDF untuk dicetak dan dijadikan sebuah laporan tertulis seperti itu bila diperlukan, seperti itu. Kemudian di sini ada pengaturan. Nah, untuk pengaturan sendiri, ini pengaturan untuk namanya sendiri ya, nama toko, kemudian pembayarannya bagaimana. Pembayaran di sini itu kita bisa melakukan setting berapa jumlah minimal untuk bisa melakukan pembayaran. Misal pembayarannya harus memiliki saldo 10.000, kemudian saldo maksimumnya adalah 500.000 atau sebagainya seperti itu. Kemudian ada untuk notifikasi dan lain sebagainya. Kemudian ada juga untuk backup dari datanya sendiri, kemudian untuk keamanan, untuk mengganti password, dan juga untuk melihat log aktivitas. Log aktivitas ini diperlukan untuk keperluan audit supaya nanti lebih transparan. Jika mana ada aktivitas yang mencurigakan, di sini akan langsung terlihat seperti itu, akan terlihat di log aktivitas ini. Mungkin nanti akun dari pembinanya atau akun dari pengelola dari minimarketnya ini itu dibobol atau dihack. Nanti kita bisa melihat log aktivitasnya
Kita bisa melihat apa saja yang dirubah dan kita bisa melakukan pemulihan dengan backup yang sudah kita buat sebelumnya. Seperti itu. Untuk sementara backupnya kita setting sebagai otomatis, jadi dalam waktu sehari itu nanti akan ada otomatis backupnya seperti itu. Jadi itu kemudian yang terakhir adalah dashboard. Dashboard ini adalah laporan secara keseluruhan dari mulai penjualan hari ini, total transaksinya, kemudian santri aktifnya berapa, kemudian saldo tersimpan, kemudian juga apa namanya transaksi terbaru yang dilakukan, kemudian juga ada laporan total penjualan. Di sini total penjualannya dalam bentuk grafik, apa namanya jumlah penjualannya berapa seperti itu. Jadi demikian adalah demo daripada aplikasi eh, sistem akuntansi untuk minimarket Majapahit. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.